Dia nakal, pakai narkoba, pemabuk, selingkuh, jahat, sabu-sabu. Pulang-pulang ngambil duit saya masak nasi nggak matang-matang, rupanya kompor gas sudah dia jual untuk beli sabu-sabu. Anak saya lahir orang bawa mie instan, semuanya oleh-oleh dia jual juga untuk narkoba. Kamu datang ke pengadilan ngadu, nanti hakimnya akan menjatuhkan. Tapi kata ustadz saya, kalau saya ngadu ke pengadilan, nanti Allah marah, tiang aras bergoncang. Kalau suamimu baik, soleh, lalu kau nuntut mobil, nuntut rumah mewah, nuntut uang banyak, karena dia tidak mampu lalu kau gugat, itu yang Allah marah, tiang aras bergoncang. Tapi kalau suami jahat, pemabuk, pezina, selingkuh, narkoba, kau gugat ke pengadilan, jangankan tiang aras, tiang listrik pun nggak bergoncang. Jangan mau dianiaya laki-laki, karena agama dan negara sudah membela kalian, saudariku perempuan. Sirat taklik itu adalah ijtihad ulama-ulama di Indonesia, Asia Tenggara untuk mengikat laki-laki supaya dia jangan sembarangan. Habis akad dia tinggal. Perempuan susah mau melanjutkan hidupnya, diikatlah dia dengan sirat taklik untuk menolong perempuan. Jelas? Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada, ma'akal tafa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itulah yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itulah yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas, tempat santri belajar. Yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan, kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya. Berkah selalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya anak angkat, baru mengetahui hal tersebut. Saya belum menerima, apalagi memaafkan. Apakah doa atau keinginan saya terhalang karena hal tersebut, Pak Ustadz? Tidak ada yang terjadi di alam semesta ini di luar kuasa Allah. Semua sudah tertulis di Lauhil Mahfuz bahwa engkau terlahir, lalu kemudian diadopsi orang. Jangan marah kepada ayah ibu kandungmu, biarlah itu urusan mereka kepada Allah. Bersihkan hatimu. Ini ayah kandungmu, ini ibu kandungmu, kau lahir dari rahimnya. Ini ibu angkatmu, kau lahir dari hatinya. Yang ini lahir dari rahimnya, yang ini lahir dari hatinya. Saya punya ibu kandung, saya punya ibu angkat. Kedua-duanya saya kirim doa, kedua-duanya saya kirim Al-Fatihah. Kita urus yang masa akan datang, yang masa lalu kita lupakan. Jangan menyimpan dendam, jangan menyimpan marah, jangan menyimpan sakit hati. Kalau disimpan dia akan mengkristal menjadi diabetes meletus, asam urat, darah tinggi, jantung koroner, mati. Mudah-mudahan Allah membersihkan hati kita semua, insya Allah. Amin. Ingat pesan Habib Salim, senyumin aja. Ketemu dengan ibu kandung, hai mama. Ketemu, kalau saya lihat dari senyum jamaah ASN dan non ASN ini semuanya adalah orang-orang bahagia. Ustaz tahu dari mana? Dari senyumnya. Karena kalau nggak bahagia nggak mungkin senyumnya bisa selepas ini.
Orang kalau banyak masalah itu senyumnya tertahan, keluar dikit aja. Kalau mau ngelihat orang itu dari senyumnya. Saya husnuzon bahwa saudara-saudara saya ini orangnya bahagia semua. Kurang bahagia, amalkan pesan Habib Salim, lihat ke langit, senyum. Apakah saya salah mencurigai suami ketika berada di luar rumah karena suami punya usaha buah-buah dan pelanggannya paling banyak wanita, dan suami ini sudah bersumpah tapi hati ini tetap tak menerima? Itu namanya cemburu buta. Pasang CCTV, tulis di situ, pedagang buah ini sudah beristri, di bawah pengawasan. Dan bagi suami jangan terhalang untuk mencari rezeki gara-gara istri yang begini. Kalau ada istri yang selalu bertanya kau pulang jam berapa, jalan sama siapa, kunci motor mana, gaji mana, itu sesungguhnya istri ingin menjaga supaya suami tidak dilarikan pelakor. Betul? Ibu tetap jaga, itu namanya security syariah. Suami yang punya istri menjaga, maka kalau ada istri yang model begini, selalu bertanya, selalu mengawasi, dia bukan benci, dia sayang dengan kalian. Istri yang model begini jangan dikubur sebelum mati. Kami semua mendoakan bersama Habib dan ulama supaya keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Karena kalau terus dalam cemburu buta itu hanya akan merusak hati dan perasaan. Saya bilang sama ustazah, saya pergi hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin baru di rumah. Saya di rumah hari Selasa, Rabu, Kamis, dan di pengajian itu paling banyak ibu-ibu. Saya naik pesawat ada pramugari, banyak orang minta foto, tapi jangan kau pedulikan karena hatiku hanya ada kamu sayang. Suami yang terlalu takut sama istri, bersabarlah. Kenapa? Karena kalian kalau mati tidak kena azab kubur. Karena kata malaikat yang ini nggak usah diazab karena sudah terlalu azab di dunia. Apa hukumnya mendapat jabatan karena kedekatan dengan penguasa? Maka orang berkhianat, dia dituntut Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang sahabat Nabi namanya Abu Zar Al-Ghifari minta diangkat menjadi amil zakat, kata Nabi, innaka la dhaif, kamu orangnya lemah. Untuk menjadi amil zakat ini perlu kekuatan. Berikanlah kepada orang yang layak supaya amanah. Insya Allah saya yakin husnuzon pemimpin kita adil dan amanah insya Allah. Bagaimana dengan orang yang membayar ar-rashi wal murtashi, orang yang menyogok dan yang disogok? La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilaknat Allah dan dilaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ustadz menyampaikan dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Ini kalau dilihat kertasnya ini sampai sholat Jumat baru selesai ini. Saya pemuda usia 23 tahun, saya tahu kelihatan dari tulisannya. Baru saja memutuskan hubungan saya yang haram, alhamdulillah. Tapi saya sangat sayang, na'udzubillah. Dan belum bisa move on, insya Allah. Juga sering sakit hati karena melihat sosial medianya seperti cuman saya yang hijrah. Putuskan, jangan lagi intip-intip FB-nya. Jangan lagi lihat-lihat Instagramnya. Kalau mau lihat Instagram, lihat Instagram Ustaz Abdul Somad Official. Jangan lagi tengok-tengok, putuskan. Lalu kemudian bilang kalau sayang sama dia, nanti setelah aku bekerja, aku mampu kupinang kau dengan bismillah dan sekilo emas berlian. Insya Allah, mudah-mudahan yang belum menikah dimudahkan Allah jodohnya. Banyak kali yang belum menikah ini.
Jangan melakukan perbuatan yang haram. Tapi yang saya cintai itu sudah menikah dengan orang lain, Pak Ustadz. Enggak apa-apa. Allah sudah menyiapkan yang lebih cantik, yang lebih kaya, yang lebih tinggi, yang lebih putih, yang lebih hebat dari dia. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Segera datangi Habib Salim. Beliau punya banyak jamaah. Jangan ke saya. Saya mau minta doanya untuk kakak saya yang baru meninggal seminggu yang lalu, nama almarhumah. Kalau laki-laki almarhum Taufik. Nanti di akhir majelis kita doakan semua. Ini acara kita masih panjang, nanti ditutup dengan doa di akhir. Untuk yang sakit, untuk yang meninggal, semua kita doakan insya Allah. Kita nanti ada penggalangan dana, tapi namanya lelang. Namanya aja lelang. Sebetulnya akadnya adalah wakaf, tapi dikasih hadiah. Misalnya ibu bapak berwakaf, dikasih baju kaos, ada tulisannya UAS. Tulisannya gimana? Ya kayak gini, UAS, ujian akhir semester. Nanti dikasih baju kaos ke depan, dia berwakaf. Duitnya 100% untuk pembangunan pesantren Nurul Ilmi. Nurul Ilmi, Nurul Iman. 100% untuk pesantren Nurul Iman di Gorontalo, yang insya Allah akan menjadi amal jariah sampai hari kiamat insya Allah. Bajunya mirip, tapi bukan yang ini. Kalau ini diambil, saya pakai apa pulang? Saya dituduh berbuat santet. Apa yang harus saya lakukan untuk membuktikan perbuatan yang tidak saya lakukan? Lapor ke Pak Wakapolres. Yang nuduh ini kena pasal penistaan nama baik, pencemaran nama baik. Siapa yang kena fitnah-fitnah, segera lapor, mumpung kita masih dekat. Nanti payah kalau di kantor. Bagaimana jika saya bersumpah menjunjung Al-Quran? Apakah hal tersebut dibenarkan dalam Islam? Orang sekarang nggak percaya sumpah, dia lebih percaya polisi. Kalau kita sumpah, nanti dia akan ngomong berkelit begini, begitu, begono. Lapor ke polisi, nanti akan di BAP, yang memfitnah akan kena pasal, kena di pengadilan selesai. Al-Hakim yarfa'ul khilaf, pemerintah yang mengangkat khilaf. Nah, jadi ibu kalau ada diejek orang, dinista orang, jangan segan-segan, lapor segera. Siap lapor? Waspadalah. Bagaimana hukum dalam Islam mengenai yang percaya dan meyakini hal-hal yang gaib dari dukun atau orang pintar? Man ata kahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada ucapan dukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Hadis yang kedua, man ata kahinan au arrafan, siapa yang datang kepada dukun atau peramal, fasaddaqahu bima yaqul, percaya kepada ucapan dukun atau peramal, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia sudah kafir. Jangan percaya kepada dukun, karena dukun berkawan dengan setan. Dukun-dukun, ternyata ketika dukun-dukun ini ditantang oleh pesulap merah, mereka tidak menyantet. Ikut beritanya, mereka tidak menyantet, mereka lapor ke polisi juga. Oleh sebab itu maka mereka ini mesti diajak bertaubat. Pada masa Umar bin Khattab diadakan razia. Satu hari pernah dipancung 3 dukun, pancung kepalanya. Setuju dukun dipancung? Takut kelihatannya kena santet. Zaman Renaissance, abad keemasan, bangkitnya Eropa, semua dukun-dukun ditangkap, dibakar, dibunuh untuk menyelamatkan Eropa dari khurafat, takhayul, dan macam-macam kesesatan. Jadi insya Allah Islam ini dibersihkan dengan akidah tauhid yang benar. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat.
sama basor kalam, ilmu hayat sama basor kalam. Bagaimana tindakan saya menyikapi suami yang tidak lagi memberikan nafkah batin kepada saya sudah lebih dari 4 tahun. Ada bapak pengadilan agama, ini enaknya acara, semua ada. Yang dituduh kena santet langsung lapor Pak Kapolres. Yang ada macam-macam di laut, ada langsung bapak lanal angkatan laut. Yang kebetulan ini tidak memberi. Dulu suaminya akad nikah, bapak Kua disuruh membacakan, jika baca sirat ta'liq, jika istri saya tinggalkan 6 bulan lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, lalu dia datang ke pengadilan agama, lalu kemudian istri membayar iwat 10.000, lalu hakim menjatuhkan talak 1, maka jatuhlah talak 1 saya kepadanya. Apakah kakak-kakak ingat waktu suami membacakan sirat ta'liq itu? Inilah masalahnya. Kenapa muncul pertanyaan ini? Karena banyak perempuan tidak ingat waktu suaminya baca sirat ta'liq. Waktu suaminya baca sirat ta'liq, dia hanya melihat. Makanya habis akad itu dengarkan baik-baik. Suami itu sebetulnya sedang mengikat dirinya. Jika istri saya tinggalkan 6 bulan lamanya, tidak memberikan nafkah zahir dan batin, atau menyakiti zahir dan perasaannya, lalu dia datang ke pengadilan agama dengan membayar iwat 10.000, maka hakim menjatuhkan talak 1, maka jatuhlah talak 1 saya kepadanya. Jadi istri tinggal datang ke pengadilan agama. Nanti pengadilan yang akan memutuskan dia jatuhnya talak berapa. Kalau pengadilan agama sudah menjatuhkan talak 1, karena suaminya gak pulang-pulang, namanya Bang Toib. Setelah keluar talak 1, keluarlah sertifikat cerai, lalu setelah itu lanjutkanlah kehidupan. Tapi kalau masih sayang sama dia, tunggu dia pulang, maafkan dia, mudah-mudahan dapat pekerjaan, bina dengan suasana yang baru, mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah. Dia nakal, pakai narkoba, pemabuk, selingkuh, jahat, sabu-sabu, pulang-pulang ngambil duit saya masak nasi nggak matang-matang, rupanya kompor gas sudah dia jual untuk beli sabu-sabu. Anak saya lahir orang bawa mie instan, semuanya oleh-oleh, dia jual juga untuk narkoba. Kamu datang ke pengadilan ngadu, nanti hakimnya akan menjatuhkan. Tapi kata ustadz saya, kalau saya ngadu ke pengadilan, nanti Allah marah, tiang aras bergoncang. Kalau suamimu baik, soleh, lalu kau nuntut mobil, nuntut rumah mewah, nuntut uang banyak, karena dia tidak mampu lalu kau gugat, itu yang Allah marah, tiang aras bergoncang. Tapi kalau suami jahat, pemabuk, pezina, selingkuh, narkoba, kau gugat ke pengadilan, jangankan tiang aras, tiang listrik pun nggak bergoncang. Jangan mau dianiaya laki-laki, karena agama dan negara sudah membela kalian, saudariku perempuan. Sirat ta'liq itu adalah ijtihad ulama-ulama di Indonesia, Asia Tenggara, untuk mengikat laki-laki supaya dia jangan sembarangan. Habis akad dia tinggal. Perempuan susah mau melanjutkan hidupnya, diikatlah dia dengan sirat ta'liq untuk menolong perempuan. Jelas? Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.